Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Dalam program kali ini, kita akan merenungkan sebuah tema memilih untuk mengampuni. Tema ini didasarkan pada satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 34. Saya bacakan demikian bunyinya. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbagi adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Saudara, tema memilih untuk mengampuni itu terkait dengan perkataan Tuhan Yesus yang terdapat di dalam ayat 34a, di mana Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita semua tahu, saudara, konteks perkataan Tuhan Yesus ini adalah situasinya pada waktu itu Tuhan Yesus sedang disalib. Tuhan Yesus di tengah-tengah penderitaan secara fisiknya. Tapi saudara, di tengah-tengah penderitaan itu Tuhan Yesus bukannya berdoa, "Ya Bapa, habisilah mereka." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara, suatu doa yang sedemikian agungnya. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau ada yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak berkata, "Ya Bapa, habisilah mereka"? Saudara, kita harus melihat bahwa konteks situasi pada waktu itu adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib atau merelakan dirinya untuk disalib. Itu adalah untuk menggenapkan rencana Allah, yaitu untuk menebus, untuk merangkul, untuk mengangkat, untuk melepaskan orang berdosa dari cengkeraman dosa, sehingga orang berdosa itu bisa terangkat dan diselamatkan. Itu berarti orang berdosa itu harus mendapatkan pengampunan dari Allah. Coba kita bayangkan, kalau tujuan Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk menebus, untuk mengampuni orang berdosa. Tapi kemudian ketika menghadapi penderitaan itu, Yesus berkata, "Ya Bapa, binasakanlah mereka." Atau balaskanlah sakit yang aku derita ini atas mereka. Saudara, bukankah itu sebuah kontradiksi? Nah, itu sebabnya sebenarnya di dalam doa yang sedemikian agung ini, salah satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa ketika Yesus mengampuni, itu bukan semata-mata demi kepentinganku atau demi kepentingannya. Pengampunan yang dirilis atau pengampunan yang dilepaskan oleh Kristus, yang diberikan oleh Kristus adalah pengampunan supaya orang itu bisa mengenal kasih Allah. Jadi jelas ada suatu kesadaran, suatu pemahaman yang clear dari Yesus tentang misi Allah yang harus digenapi di sana. Ketika kita mengalami pergumulan di dalam hal pengampunan, saudara, kita mungkin merasakan sakit hati kita pada waktu hati kita terluka. Kita mungkin akan merasa orang itu tidak layak untuk diampuni. Saudara, belajar dari doa Tuhan Yesus ini adalah ketika kita mengatakan "aku mengampunimu", itu bukan demi kepentingan kita, bukan demi kepentingan orang yang kita ampuni, tapi itu demi supaya kasih Allah bisa dilepaskan dan dianugerahkan kepada orang itu. Contohnya, saudara, ada orang-orang yang melepaskan pengampunan supaya tidak ribet, supaya urusan lebih gampang.
Saudara, ini bukan alasan Kristiani di dalam memberikan pengampunan. Aku mengampuni kamu, yang penting setelah pengampunan ini kita tidak ada hubungan lagi. Jadi saudara, di dalam pernyataan seperti itu sebenarnya terkandung satu pemahaman. Pengampunan itu kita berikan demi supaya hatiku tidak tersakiti kembali. Pengampunan yang Kristus teladankan adalah pengampunan untuk menolong orang itu bisa melihat kasih Allah, menerima anugerah dari Allah, memahami betapa besar kasih Allah yang dilimpahkan kepada dunia, yang dilimpahkan kepada orang itu. Sehingga dengan kata lain, orang yang mendapatkan pengampunan kita itu, saudara, pada akhirnya merasakan, oh betapa agungnya kasih Allah yang telah mengampuni aku, yang telah menyelamatkan aku. Nah saudara sekalian, oleh sebab itu di dalam masa prapaskah ini terutama ya, mari kita mengampuni orang lain bukan semata-mata sebagai wujud dari pengendalian diri kita akan hasrat kita untuk membalas. Bukan semata-mata itu, tetapi di dalam masa-masa prapaskah di mana kita belajar menyangkal diri, kita belajar mengenal Allah, sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah berlandaskan Allah, demi Allah, bertujuan untuk kemuliaan Allah juga. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni, yaitu dengan satu kesadaran bahwa kita sedang menggenapkan misi Allah bagi dunia yang berdosa ini. Dan dengan demikian banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang semakin mengenal kasih Allah itu. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian.